Tes, tes, tes. 1, 2, 3, tes. Oke. Nah, karena sudah dicatat, sekarang Kak akan Kak Sigit jelasin ya dari materi IPA pada hari ini yang udah kalian catat ya. Jadi hari ini kita mencatat IPA tentang pelajaran tentang litosfer ya. Tentang litosfer. Waktu itu kita udah pernah belajar tentang atmosfer, sekarang kita belajar tentang litosfer. Oke, kita buka dulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, B, litosfer. Waktu itu yang A, atmosfer ya. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, ya ini litos, artinya batuan, dan sphaira, artinya lapisan. Nah, jadi litosfer itu merupakan lapisan-lapisan batuan atau lapisan-lapisan tanah, kayak gitu ya. Waktu itu yang A itu kita udah belajar atmosfer, yaitu lapisan-lapisan yang ada di langit. Sekarang kita masuk ke dalam bumi. Nah, namanya adalah lapisan-lapisan batuan atau litosfer. Nah, struktur padat bumi terdiri atas 3, ada kerak bumi, ada mantel bumi, dan ada inti bumi. Kerak bumi terdiri atas apa, Kak? Ada kerak benua dan ada kerak samudra. Sedangkan kalau mantel bumi itu terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Ini di kerak dulu ya, kerak. Kerak itu terdiri atas kerak benua dan kerak samudra. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya itu benua-benua yang ada di bumi. Contohnya, kalau negara kita ada di benua mana? Benua Asia. Terus ada benua Eropa, ada benua Australia, ada benua Amerika. Jadi itu ada benua juga satu lagi benua Afrika. Jadi itu macam-macam dari benua. Sedangkan samudra, samudra ada apa aja, Kak? Ada samudra Atlantik, ada samudra Arktik, ada samudra Pasifik, ada samudra Hindia. Nah, kalau negara kita Indonesia ini sering keluar di ujian ya. Negara kita Indonesia itu diapit oleh 2 benua, yaitu diapit oleh benua Asia di bagian kiri ya, dan diapit di bagian kanannya oleh benua Australia, kayak gitu ya. Itu kalau misalkan negara kita, negara Indonesia. Sedangkan kalau kerak samudranya itu bagian kirinya itu diapit oleh Samudra Hindia ya. Sedangkan bagian kanannya diapit oleh Samudra Pasifik kayak gitu ya. Jadi itu adalah contoh dari benua dan samudra. Nah, terus itu adalah 2 bagian dari kerak bumi. Kemudian mantel bumi. Nah, mantel bumi ada apa? Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Kemudian inti bumi, inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Nah, ini kayak di dalam gunung berapi yang masih aktif ya, gunung berapi yang aktif itu di dalamnya itu mengandung magma-magma yang merupakan juga cairan yang mengisi inti bumi. Jadi inti bumi itu suhunya itu panas ya. Contohnya yaitu tadi magma yang ada di dalam gunung vulkanik atau gunung berapi yang masih aktif. Nah, terus pembentukan litosfer itu didasari atas beberapa teori pembentukannya. Yang pertama ada teori tektonik lempeng, yaitu teori yang ditulis oleh Arthur Wegener, dikenal dengan teori pergerakan benua. Nah, jadi dahulu semua benua di bumi itu menyatu, membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Nah, emang dulu itu memang bumi kita itu daratannya itu semua nyatu gitu ya. Indonesia nyatu sama Malaysia, nyatu sama Filipina, nyatu sama Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Semua jadi satu daratan. Nah, Indonesia pun ya, itu terdiri atas 2 bagian sebenarnya. Jadi wilayah Sumatera, nih kasih gitu tulisin ya. Sumatera, terus habis itu Pulau Jawa, terus habis itu Kalimantan ya.
Dan pulau-pulau kecil lainnya di sekitar situ itu gabungnya dengan benua Asia. Jadi dia gabung sama benua Asia lewat ke kiri. Jadi dia belok ke kiri. Sedangkan kalau misalkan yang di kanan Indonesia yaitu Sulawesi ya. Sulawesi, NTT, NTB ya. Terus habis itu Papua. Nah, itu dia menempel pada benua Australia, benua Australia. Australia. Nah, dia jadi bergerak ke kanan. Tapi kesemuanya itu nanti jadi satu padu, jadi satu daratan. Nah, itu disebut apa? Teori pergerakan benua. Baru ketika dulu kan ada zaman es, jadi semua nyampur gara-gara daratan kita dipenuhi oleh es. Kemudian ketika suhu bumi makin naik, akhirnya es-es yang ada di dataran bumi itu mencair dan membuat pemisahan antar benua kayak gitu ya. Nah, terus habis itu ada juga teori lainnya yaitu teori Harry Hess atau pergerakan dasar laut. Nah, pergerakan dasar laut ini dikarenakan apa? Alhamdulillah. Di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Nah, ini alasan dari pergerakan dasar laut. Kalau kita pernah berenang di pantai ya, di laut, kita jangan pikir, oh laut itu isinya air doang. Tidak. Di bawah samudra itu, di dalam airnya itu masih ada daratan. Nah, kadang daratannya itu bergerak, kemudian daratannya itu naik ke atas ke permukaan dan menyebabkan adanya daratan-daratan baru kayak gitu. Nah, sebaliknya juga sama, ketika daratannya itu longsor ke bawah, ke dalam, kemudian dihantam sama air laut, maka daratan tersebut berubah jadi lautan. Nah, itu disebut pergerakan dasar laut ya. Kayak gitu. Jadi itu adalah dua teori yang mengatakan bahwa daratan kita atau litosfer kita itu terjadi akibat teori pergerakan benua. Ada juga tentang teori pergerakan dasar laut. Nah, kemudian ada beberapa fenomena yang terjadi akibat pergerakan daratan yang ada di bumi, yaitu contohnya gempa bumi dan gunung berapi. Gempa bumi, ini kasih sedikit bacain ya. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Jadi ibaratnya sebuah daratan tapi terpotong menjadi dua, maka tiap bagiannya itu bergerak menjauh. Nah, daerah lempeng yang patah tersebut dinamakan patahan atau sesar. Nah, jadi kan ada sebuah lempeng besar, kemudian dia patah menjadi dua. Nah, patahannya masing-masing disebut sesar ya, atau disebut patahan. Nah, kemudian ketika dia patah, maka dia akan menghasilkan gelombang ya. Gelombang ini merambat sepanjang permukaan bumi dan gelombang gempa bumi disebut gelombang seismik. Nah, itulah asal muasal adanya gempa bumi. Jadi kayak waktu itu tuh deket-deket ini kan ya, semoga kita selalu dijaga ya. Jakarta katanya geter ada gempa. Ternyata pas dicek gempanya bukan di Jakarta, tapi gempanya itu ada di Banten, di Laut Banten. Nah, itu berarti gimana, Kak? Berarti ada patahan di dalam Laut Banten, kemudian patahannya itu menghasilkan gelombang, gelombangnya itu merambat ke daratan yang ada di Pulau Jawa, termasuk ke Jakarta, kayak gitu. Jadi itu asal muasal dari gempa bumi. Nah, gelombangnya itu disebut gelombang seismik. Gelombang seismik kayak gitu. Terus sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa. Nah, ini berarti pusat patahannya nih. Pusat patahannya disebut apa? Disebut hipocentrum. Kayak gitu ya. Jadi pusat patahannya kalau di dalam laut itu disebut hipocentrum. Nah, misalkan kalian nanya, "Kak, kok negara kita Indonesia itu sering ada gempa ya kayak misal di Sulawesi ada gempa, Sumatera kadang ada gempa, Jakarta kadang-kadang berasa gempa karena Banten Banten juga gempa." Nah, itu kenapa terjadi kayak gitu? Karena negara kita itu
banyak sekali gunung berapi. Jadi terlewati oleh cincin api dunia kayak gitu. Alhamdulillah. Cincin api dunia maksudnya gimana? Cincin api dunia maksudnya rangkaian-rangkaian gunung api yang menyebar ke Indonesia. Jadi dari Sumatera sampai ke Pulau Jawa itu ada rangkaian-rangkaian gunung berapi. Nah, kalau misalkan yang di Sulawesi itu biasanya bukan di daratan. Kalau patahannya itu bukan di daratan, tapi lebih ke dalam samudra di lautnya kayak gitu. Nah, makanya gempanya itu kadang menyebabkan tsunami. Nah, tsunami atau pasang air laut yang begitu tinggi, nah itu salah satunya disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. Jadi patahannya itu ada di dasar laut, kemudian air jadi masuk tuh, air apa? Air lautnya jadi masuk ke patahan itu karena kan berlubang. Kemudian patahannya merapat kembali dan airnya meledak ke atas gitu ya. Jadi menyebabkan tsunami. Nah, titik pusat gempa itu disebut hipocentrum. Terus, permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum disebut epicentrum ya. Jadi kalau misalkan patahannya itu di dalam banget. Misalkan patahannya itu ada di 15 km ke dalam tanah. Nah, bagian permukaan tanahnya disebut sebagai epicentrum. Nah, nanti bagian permukaan tanah itu atau epicentrum itu akan bergetar tuh. Akan bergetar dan merambat ke segala arah. Jadi menyebabkan gempanya itu merembet kemana-mana. Jadi jangan kita pikir, oh gempanya kan cuma di Banten, tapi dia bisa merembet ke Jakarta, bisa berasa, kayak gitu ya. Terus ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi disebut seismologi. Nah, berasal dari kata seismo dan logos. Logos itu artinya ilmu pengetahuan, seismo itu tentang gempa bumi. Nah, kalau ilmuannya itu disebut ahli seismologi kayak gitu ya. Kenapa seismo? Karena dilihat dari alat pencatatnya. Alat-alat untuk mengukur gempa bumi disebut seismograf kayak gitu ya. Jadi itu adalah tentang gempa bumi. Nah, ketinggian garis pada kertas menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa yang dikenal sebagai magnitud ya. Magnitud atau nih bisa juga kekuatan gempa pada sebuah daerah dinyatakan dengan segala skala Richter ya. Jadi untuk mengukur kekuatan gempa. Nah, grafik hasil pencatatan seismograf dinamakan seismogram. Nah, salah satu negara yang banyak mengalami gempa selain di Indonesia ya, karena banyak gunung berapi, itu ada juga di Jepang. Jepang itu sering banget terjadi gempa bumi kayak gitu ya. Jadi sebagai orang Islam kita mesti gimana? Ya kita mesti terus berdoa sama Allah, semoga kita dilindungi kayak gitu ya. Kalau dari segi agama Islam ya, segala peristiwa alam kayak gempa, tsunami, maka itu adalah peringatan dari Allah untuk kita. Mungkin kita sholatnya banyak gak benernya, mungkin kita jarang ngasih sedekah, mungkin kita jarang nolong orang, mungkin omongan-omongan kita di negara Indonesia itu kurang baik. Makanya Allah memperingati kita dengan cara dikasih ujian-ujian, salah satunya gempa bumi, nauzubillah min dzalik ya. Nah, begitu juga negara-negara lainnya kalau misalkan diberi gempa dan lain sebagainya ya mungkin negara tersebut lupa untuk mengingat Allah gitu ya. Tapi kalau kalian mikir, Kak itu di Eropa kan Eropa nggak ada gempa Kak. Eropa kan nggak ada gempa, tapi rakyatnya kebanyakan non Muslim kayak gitu. Tapi mereka malah jadi negara maju. Nah itu balik lagi ya konsepnya kalau dalam agama Islam tuh istidroj ya. Jadi Allah ngasih kebahagiaan terus-menerus, sengaja dikasih kebahagiaan terus-menerus tanpa sakit, tanpa susah supaya nanti pas di akhirat dibalas habis-habisan. Ya, itu juga malah bahaya. Jadi kita mesti apa ya, kalau ada gempa di Indonesia, ada gunung meletus, ada tsunami nauzubillah min dzalik, itu maka kita wajib terus berdoa kepada Allah. Nah, tsunami, ngomong tentang tsunami, tsunami itu apa Kak? Gelombang air laut
yang dapat mengalir ratusan kilometer ke segala arah dari epicentrum. Dari apa? Dari pusat titik gempa. Nah, biasanya untuk fenomena tsunami itu diawali dari gempa bumi berskala Richter tinggi, kemudian terjadi di tengah laut. Kasus terbesar waktu itu di Indonesia, fenomena terbesar waktu itu adalah tsunami Aceh ya waktu itu. Ketika tsunami Aceh, sebelum terjadi tsunami, itu dia ada gempa besar dulu di Aceh. Ada gempa besar itu di tengah samudra. Kemudian apa? Kemudian beberapa saat kemudian itu terjadi tsunami. Langsung pasang tinggi menerjang semua rumah dari arah pantai sampai ke tengah-tengah provinsi waktu itu ya. Nah, jadi ketika ada peristiwa gempa bumi dan kita sedang berada di dekat laut, maka mau nggak mau harus pergi ke daratan, kemudian pergi menjauhi laut. Wajib, nggak boleh enggak ya. Ketika ada gempa bumi terjadi, kemudian gempa buminya berasal dari samudra, dari dasar laut, maka kita wajib menjauhi laut, nggak boleh enggak ya. Langsung lari. Entah itu bakal tsunami atau enggak, saran Kak Sigit, pokoknya meninggalkan laut ya. Nauzubillah min dzalik. Misalkan ada orang nih lagi jalan-jalan ke pantai di suatu pulau Jawa misalkan. Kemudian terjadi gempa gitu, terjadi gempa. Udah nggak usah basa-basi, keluar dari pantai, masuk mobil, pergi ke arah tengah gitu, ke arah tengah. Jadi kalau misal masuk ke arah tengah tuh, kalau misalkan pantainya itu ada di selatan Pulau Jawa, maka kita naik ke atas daerah situ gitu. Jadi kalau dari peta tuh ke arah utaranya kayak gitu. Jangan jangan belok cuma ke timur atau ke barat gitu karena pasti masih deket sama daerah laut gitu. Jadi mesti ke arah utaranya supaya apa? Supaya ketika ada tsunami itu jaraknya itu cukup jauh dari kita. Nah, itu strateginya salah satunya ya. Jadi cara ikhtiarnya itu begitu kalau misalkan terjadi tsunami. Cuma kadang takdir kan ya nggak ada yang tahu. Tetapi ikhtiar itu wajib dilakukan sebagai orang Islam. Nah, jadi ketika dulu di Aceh itu ya mungkin banyak orang yang belum mengerti maksudnya habis gempa itu mesti menjauhi laut ya banyak yang nggak ngerti. Kemudian mereka masih di dekat daerah laut gitu, masih masih menunggu, masih di sana gitu. Mungkin ya, tapi ada beberapa yang udah lari juga, Kak Sigit nonton videonya. Nah, cuma akhirnya ya itu ya, ternyata gelombang tsunami-nya itu begitu dahsyat, begitu besar, sampai banyak rumah-rumah yang walaupun jaraknya jauh dari pantai, tapi terkena imbasnya ya, memang udah takdirnya. Nah, jadi ketika ada gempa bumi, dia juga berkaitan dengan tsunami. Jika episentrumnya ya atau titik pusatnya, hiposentrumnya itu berada di dalam laut, berada di dalam laut, kayak gitu ya. Nah, terus hal-hal apa aja sih yang harus dilakukan sebelum gempa? Nah, hal-hal apa aja sih yang harus dilakukan sebelum gempa? Nah, kalau di negara kita emang ini agak kurang ya. Kalau misalkan ada gempa itu sebelum terjadinya gempa negara kita kagak tahu. Jadi nggak ngasih peringatan, itu bahayanya di situ. Tapi Kak Sigit udah pernah nonton video ya. Di Jepang, itu Kak Sigit nonton video di Jepang itu dia lagi kalau nggak salah tuh pagi, subuh kayaknya. Dia lagi main game nih si mahasiswa ini, lagi main game. Terus tiba-tiba HP-nya. Jadi HP-nya, terus komputernya, TV-nya itu langsung apa siaran TV-nya, HP-nya, komputernya itu langsung langsung ngasih tanda peringatan gitu. Jadi layarnya itu langsung ngeblank terus diganti siaran peringatan. Sebentar lagi akan gempa pokoknya 5 menit lagi atau 10 menit lagi akan gempa bla 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 kayak gitu kan. Lah itu kan udah jadi persiapan kan buat buat rakyat Jepang gitu untuk pergi dari gedung-gedung yang tinggi atau berlindung kayak gitu. Ya, jadi itu bisa. Tapi kalau di negara kita, nah itu tahu gempanya itu gara-gara udah terjadi gempa. Nah, itu agak agak riskan ya. Karena sebenarnya ada alatnya. Jadi sebelum gempa terjadi, getarannya itu udah berasa sebenarnya di tanah.
Cuma manusia belum bisa tahu. Nah, ketika getarannya udah makin besar, baru manusia berasa tuh gempanya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan sebelum gempa adalah kenali lingkungan sekitar. Nah, kamu tuh lagi ada di mana? Itu dulu. Apakah di sekolah, ataukah di rumah, ataukah di jalan raya? Kita harus tahu dulu kita sedang ada di mana. Karena lokasi yang berbeda, maka cara penanganannya itu juga berbeda. Ya, jadi kita harus cari tahu dulu. Oh, ini saya lagi ada di sekolah gedung lantai 4 nih. Ya berarti lah turun ke lantai bawah ke lapangan kayak gitu. Kalau tapi ada syaratnya ya. Kalau jarak antara sebelum gempa sama gempanya itu cukup buat turun, ya. Cukup buat turun. Tapi kalau waktunya nggak cukup, misalkan 2 menit. 2 menit tuh nggak bisa dari lantai 4 ke lantai 1 itu nggak bisa. Maka yang harus dilakukan jangan turun malah. Jangan turun dari lantai 4 ke lantai 1 kalau gempanya tinggal 2 menit lagi bakal gempa. Maka yang harus kita lakukan apa? Berlindung di bawah meja. Bawah meja, kemudian hindari tembok-tembok atau bagian-bagian yang gampang rubuh kayak gitu. Terus kepala kita, badan atas kita itu dilindungi pakai tas sama jangan lupa jongkok dan lain sebagainya ya. Nah, terus yang kedua, cari tahu pintu darurat atau zona aman. Nah, jadi tadi ya, kalau misalkan kita ada di lantai 4 atau di lantai berapa kayak gitu, maka kita harus tahu pintu daruratnya di mana. Misalkan kalian nanya, Kak, kan saya ada di gedung, Kak. Berarti bisa naik lift dong. Nah, itu nggak bisa. Ketika kondisinya lagi gempa, biasanya ya, lift yang ada di perkantoran itu rusak. Jadi liftnya itu rusak, jadi tidak bisa tidak bisa bergerak secara cepat gitu. Dan kalau keadaan kayak gitu kan lift jadi penuh kan orang gitu pada mau masuk misalkan. Nah, itu tidak disarankan naik lift. Pertama, takutnya rusak di tengah jalan, yang kedua, ketika terjadi gempa orang itu malah terjebak di dalam lift. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi yang benar itu gimana, Kak? Yang benar adalah mencari pintu darurat atau tangga darurat. Kemudian mencari zona aman. Nah, zona aman tuh kalau gempa di mana? Yaitu di lapangan yang jauh dari gedung kayak gitu. Jadi kamu pergi ke lapangan itu jauh dari gedung, tapi kamu di tengah-tengahnya, jangan di pinggir lapangan. Karena kalau di pinggir lapangan itu masih ada gedung sekolah. Jadi kalau gedung sekolahnya kurang kuat kan, nauzubillah min dzalik ya, itu bisa terjadi apa-apa. Nah, makanya di situ. Mesti di tengah lapangan. Kalau terjadinya di ini di sekolah. Tapi kalau terjadinya itu di rumah, maka ya mesti keluar rumah, terus cari tempat yang jauh dari bangunan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, persiapkan tas siaga. Nah, tas siaga itu ya barang-barang penting. Misalkan air minum, HP, dompet ya, HP dompet lah itu aja lah. HP, dompet, air minum, dah itu aja. Air minum sama makanan kecil gitu, masukin ke dalam tas, langsung pergi. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalkan udah darurat, udah parah banget darurat, ya udah langsung keluar aja dari rumah kayak gitu, langsung keluar dari rumah. Nah, kemudian pelajari cara menggunakan APAR. Nah, APAR itu apa, Kak? APAR itu adalah alat untuk memadamkan api ya, karena takutnya ketika terjadi gempa ya, itu ada korsleting listrik ya. Jadi mesti kita tahu cara menggunakan APAR. Nah, kemudian yang kelima, catat nomor darurat. Nah, seperti apakah nomor darurat? Polisi, pemadam kebakaran, atau ambulans. Nah, atau rumah sakit terdekat. Nah, itu yang kelima. Jadi kita harus punya nomor-nomor darurat. Yang keenam, simpan bahan yang mudah terbakar. Nah, bahan-bahan yang mudah terbakar kayak misalkan aki motor, mobil ya, atau bensin, minyak tanah ya, minyak goreng. Nah, itu jangan ditaruh di tempat-tempat yang tinggi. Karena takut kalau terjadi gempa dia jatuh, pecah dan membuat percikan api. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi simpan bahan yang mudah terbakar. Terus ketika gempa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, jangan panik. Pertama, jangan panik dulu. Jangan panik. Jadi ketika terjadi gempa, jangan teriak-teriak doang tapi nggak nolong gitu. Jangan ya.
langsung berbuat sesuatu kayak gitu. Contohnya gimana? Yang kedua, cari perlindungan. Kalau saran Kak Sigit ya, kalau tadi terjadi di sekolah, maka nggak usah teriak-teriak, ambil tas, taruh di atas kita. Ambil tas kita, taruh di atas kepala kita. Terus kita jongkok, masuk ke dalam di bawah meja. Di bawah meja gitu. Itu kalau kita lagi ada di lantai 2, 3, dan 4. Di lantai 2, 3, dan 4. Tapi kalau misalkan kita ada di lantai 1, ambil tas kita, taruh di kepala kita, lari ke lapangan. Itu. Kalau misalkan terjadi gempa ya. Kalau saran kasih Git, jangan nunggu jangan nunggu kayak masih diem bengong-bengong gitu. Jangan. Tapi langsung ambil tas, tutupi kepala kita. Terus habis itu biasanya gurunya itu biasanya udah dilatih gurunya. Nah, itu langsung ayo ayo cepat keluar baris gitu sono cepat tuh. Itu kalau di lantai 1 kayak gitu. Nah, kalau di lantai 2, 3, 4, duduk-duduk dimasukin ke kolong kayak gitu. Itu biasanya guru udah tahu. Tapi ada tapinya. Kalau guru kamu juga bingung ya, kalau misalkan terjadi gempa dan gurunya juga bingung, maka langsung aja ikutin omongan Kak Sigit. Langsung berlindung di bawah meja kalau kita ada di lantai 2, 3, 4. Tapi kalau kita ada di lantai 1, nggak usah nunggu aba-aba guru. Kalau gurunya juga ikut bingung. Langsung kita naruh tas di kepala kita, langsung lari ke lapangan. Nah, kayak gitu. Yang ketiga, hindari kaca. Nah, kaca ini biasanya itu di lingkungan perkantoran. Nah, ketika di lingkungan perkantoran ya, kayak teman-teman Kak Sigit tuh, mereka beberapa ada yang kerja di perkantoran. Nah, waktu Jakarta itu gempa, wah mereka pada keluar tuh dari gedung perkantorannya. Nah, ketika keluar itu kan pada berhenti di tempat parkir kan, pada berlindung di tempat parkir karena kan lapangannya luas tuh tempat parkir. Nah, itu jangan berdiri di dekat gedungnya, tapi berdiri agak jauh dari gedungnya. Kenapa? Karena banyak kaca-kaca jendela atau kaca-kaca perkantoran itu gampang copot kalau misalkan terjadi gempa skala besar. Ya, Nojula Minjalik. Nah, kalau copot kan jatuh ke tanah kan serpihannya bahaya kan, kayak gitu. Nah, itu. Terus yang keempat, jangan gunakan lift. Bener banget. Jangan gunakan lift. Kenapa? Karena takutnya liftnya itu rusak ya akibat gempa dan menyebabkan orang itu terjebak di dalam lift. Nauzubillah min dzalik ya. Terjebak di dalam lift. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi, kalau ada di gedung kita harus naik apa, Kak? Naik tangga. Tangga darurat atau tangga biasa juga boleh. Pokoknya naik tangga, nggak boleh naik lift. Naik tangga lari tuh di tangga gitu, turun sambil pegangan ya. Sambil pegangan kan ada pegangan tangga ya. Soalnya kalau nggak pegangan tuh goyang pasti kan ketika kita turun dari tangga tuh. Nah, itu turun. Tapi ingat ya, itu kalau di perkantoran, orang-orang kantor. Kalau kamu, saran Kak Sigit 2, 3, 4 tuh, kalau di lantai 2, 3, 4, itu di bawah meja aja. Di bawah meja. Karena kalau misalkan teman-teman SMP, anak-anak SMP, SD itu kadang masih bingung gitu. Ini lewat tangga yang mana nih? Lewat kemana nih? Kayak gitu. Wah, itu masih agak bingung. Jadi ya mau nggak mau secara yang lebih cepatnya dan lebih cepat dimengerti adalah di bawah meja kayak gitu. Terus yang kelima, keluar ruangan. Nah, ini kalau kita ada di lantai 1 ya atau di rumah kita, keluar dari ruangan kayak gitu. Jadi langsung aja kelari ke arah lapangan, terus berdiri di tengah-tengah lapangan. Yang keenam, menjauhi dari gedung tinggi. Nah, itu tadi yang kasih ceritain ya. Yang ketujuh, lindungi kepala. Bener banget ya. Apapun yang terjadi, yang salah satu objek vital di badan kita adalah kepala. Ingat ya, bagian vital di organ tubuh kita itu adalah pertama kepala. Karena kepala ada apa? Ada otak. Di kepala itu ada otak. Jadi itu dulu yang dilindungi. Karena kalau otak kenapa-napa, nauzubillah min dzalik, badan yang lain ikut kena. Bagian yang lain ikut kena. Yang kedua, jantung. Yang kedua, jantung. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru. Nah, tapi kan semuanya ini akan terjaga kalau kita ngelindungi bagian atas kita kan. Bagian kepala kita pasti jantung ikut ketutupan, paru juga ikut ketutupan. Nah, berarti lindungi kepala. Entah pakai helm, entah kalau di rumah, kalau di sekolah kan pakai tas.
Kalau di kantor atau di tempat kerja bisa pakai helm. Kalau di rumah Kak, pakai bantal. Jadi kalau misalkan terjadi gempa, ambil bantal, ambil selimut, taruh di atas kepala kita, kayak gitu. Terus habis itu selamatin keluarga kita. Selamatin siapa? Adik kita, selamatin ibu kita, ayah kita, kakak kita, kayak gitu. Suruh mereka pakai apa tuh? Bantal. Taruh bantal gitu di atas. Atau kalau kamu punya helm di rumah ya, ambil helm, pakai helm kepalanya, tambahin juga bantal gitu di atas kepalanya dipegang kayak gitu. Terus langsung keluar dari rumah kayak gitu. Nah, itu caranya. Jadi yang terpenting lindungi kepala itu dulu. Nah, terus hal yang harus dilakukan setelah gempa. Pertama, waspada ya. Jangan diem-diem bingung gitu. Jangan, tapi waspada. Waspada itu maksudnya apa? Waspada itu maksudnya kita tuh mikir, kita lagi ada di mana posisinya. Apa kita di dekat laut ataukah kita ada di perkotaan? Nah, kalau kita ada di dekat laut, maka harus segera menjauhi laut kayak gitu. Entah itu gempanya itu dari laut atau dari darat. Pokoknya kalau ada gempa dan posisi kita ada di dekat laut, langsung pergi dari laut. Itu saran Kak Sigit ya. Jadi pertama kita mesti waspada. Terus yang kedua, segera keluar gedung ya. Jadi walaupun misalkan, gempanya cuma sebentar, cuma 10 detik misalkan. Di Jakarta kan waktu itu, gempanya cuma sebentar, cuma 10 detik. Tetap keluar dari gedung, nggak boleh enggak. Ya, tetap keluar dari gedung, libur, pulang semua. Sekolah juga sama, nggak boleh ada sekolah lagi kalau misalkan gempa. Misal gempa nih, terjadi cuma 10 detik, semua udah keluar nih ke lapangan. Udah kelar kan gempanya 10 detik. Itu belajar nggak boleh dilanjut di sekolah. Itu ada peraturannya ya. Jadi nggak boleh dilanjut. Kalau ada gempa langsung pulang ke rumah masing-masing, nggak boleh enggak kayak gitu. Atau dari sekolah nunggu aba-aba dulu dari pemerintah. Apakah ini gempanya itu berlanjut atau enggak. Jadi mesti nunggu dulu di sekolah supaya dijemput sama orang tua murid masing-masing kayak gitu. Jadi kalau terjadi gempa itu mesti diwajibin untuk pulang kayak gitu, nggak boleh enggak. Terus yang ketiga tetap pada posisi. Nah, tergantung ya. Kita ada di mana posisinya. Kalau misalkan kita itu ada di laut, yang tadi Kak Sigit bilang ya, ini tergantung nih yang nomor 3 nih, tetap pada posisi. Kalau kita posisinya lagi ada di pantai, terus terjadi gempa, nggak boleh tetap pada posisi. Udah setelah gempa langsung pergi menjauhi laut. Ini nggak boleh kalau tetap pada di posisi. Karena itu bahaya banget, riskan banget ya. Itu terlalu membuang-buang waktu. Kalau misalkan terjadi, nauzubillah min dzalik ya, terjadi tsunami. Nah itu bahaya. Jadi mau nggak mau harus langsung pergi dari laut kalau misalkan terjadi gempa. Kan kalau terjadi gempa pertama kali kan kita nggak tahu, kita nggak lagi nggak nonton berita. Ini gempa dari daratan atau dari lautan. Nah karena kita nggak tahu, daripada kita salah perhitungan, lebih baik langsung pergi dari pantai. Kayak gitu. Yang keempat, pantau informasi. Benar, kalau internet masih nyala. Kalau misalkan internet masih nyala, terus habis itu pulsa masih nyala dan lain sebagainya, berita-berita masih bisa. Nah, itu TV masih nyala. Nah, itu bisa. Tapi biasanya negara yang sering gempa itu aksesnya itu langsung putus. Jadi internetnya putus ya, seperti kayak Jepang tuh internet putus walaupun itu cuma beberapa menit doang, semenit 2 menit gitu, terus langsung hidup lagi kayak gitu. Karena udah terbiasa. Nah, jadi pantau informasi. Kita cari tahu ini dari laut atau dari pantai. Kita cari hiposentrumnya itu ada di mana. Misalkan, nauzubillah min dzalik, ada orang dia jalan-jalan ke Banten. Ternyata ada gempa dan hiposentrumnya itu di Banten. Ya maka langsung keluar dari daerah Banten. Karena takutnya ada tsunami atau gempa susulan berikutnya kayak gitu. Yang kelima, tetap tenang. Ngelakuin hal-hal yang tadi Kak Sigit ceritain, itu tetap tenang. Jangan teriak-teriak, jangan nangis-nangis, jangan panik, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi tetap tenang dan ikutin tadi ya yang udah Kak Sigit jelasin ketika setelah gempa. Terus yang keenam, lakukan P3K. Lakukan P3K itu kalau misalkan ternyata ada yang terluka. Nauzubillah min dzalik ya. Misal tetangga kita terluka, bantu, tolong pakai ilmu P3K-nya ya. Diambil misal nauzubillah min dzalik, misalkan ada serpihan atau apa kayak gitu di badannya,
Ambil, tapi jangan asal. Ini ada tekniknya nih. Kalau misalkan terkena serpihannya itu bukan serpihan yang besar, maka langsung dicabut nggak apa-apa. Tapi kalau tertusuk kayak gitu, itu nggak boleh langsung dicabut. Apa yang benar itu adalah nggak boleh langsung dicabut. Kenapa? Karena nanti pendarahan. Jadi yang harus dilakukan adalah kalau yang udah parah banget ya, kalau yang udah parah banget maka bantuin dia keluar dari reruntuhan. Terus habis itu eh, gotong gotong kemudian taruh di tempat yang luas gitu, yang lapang kayak gitu, yang nggak ada reruntuhan. Kemudian jangan dikerubungin. Kan kadang ada tuh orang tuh yang kalau misalkan ada orang terluka tuh ditontonin, dikerubungin. Nah, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nanti oksigen tipis. Dia jadi gampang panik. Nah, kalau misalkan ada luka tusuk, nauzubillah min dzalik ya, dia tertusuk atau apa, maka jangan langsung dicabut. Jangan langsung dicabut. Kenapa? Karena takutnya pendarahan. Nah, terus harus diapain, Kak? Harus langsung dibawa ke terdekat, apa tuh, rumah sakit terdekat kayak gitu atau puskesmas terdekat. Pokoknya di tempat yang bisa jahit luka, yang punya alkohol, yang bisa jahit luka. Ya berarti kan salah satunya rumah sakit sama puskesmas kayak gitu. Kalau misalkan di situ ada bidan, bidan misalkan kayak yang biasa sunat tuh, orang nyunat kayak gitu-gitu. Nah, berarti kan dia punya jahitan tuh, punya alat jahit. Nah, itu juga bisa di situ. Punya alkohol, punya alat jahit. Itu bisa dilarikan secepatnya ke situ kayak gitu. Jangan asal nyabut bagian yang tertusuk itu nggak boleh. Terus yang ketujuh, periksa lingkungan. Nah, kita ngeliat tuh, misal terjadi gempa, nauzubillah min dzalik, terus banyak rumah-rumah runtuh kayak gitu. Nah, itu mesti dicek gitu, ada nggak yang minta tolong, ada nggak yang minta tolong kayak gitu. Tapi ingat, kita harus kasih jeda waktu. Jadi jangan langsung nolong gitu aja. Kenapa? Karena kalau kita langsung nolong gitu aja, itu reruntuhannya masih 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 ada yang bisa runtuh kayak gitu. Jadi kasih jeda waktu. Jadi ketika kita melarikan diri untuk apa tuh, untuk berlindung, kita udah nyelamatin keluarga kita, maka jangan langsung nolong orang lain, tapi kasih jeda waktu dulu 5 menit gitu. Terus lihat informasi ya, pantau informasi, apakah ini ada gempa susulan atau enggak kayak gitu. 5 menit udah nggak ada gempa lagi, nah baru kamu dengerin tuh dari sekeliling kita, apakah ada yang minta tolong ataukah gimana gitu. Cek tetangga-tetangga kita atau saudara-saudara yang di dekat rumah kita kayak gitu, dicek, ditelepon, dicek kayak gitu. Nah, itu ya, itu periksa lingkungan. Nah, ternyata selain gempa ada juga gunung berapi. Gunung berapi magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut lava. Jadi kalau masih ada di dalam gunung berapi disebut magma, tapi kalau udah keluar dan mengalir disebut lava. Nah, gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya yang disebut kawah ya. Jadi kawah gunung berapi. Nah, erupsi merupakan, nah ini nama prosesnya, merupakan keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi. Jadi gitu ya. Jadi erupsi itu nama prosesnya, proses keluarnya magma. Nah, terus selain itu, letusan gunung berapi juga menghasilkan gas beracun. Nah, ini bisa keracunan karena di dalamnya punya hidrogen sulfida. Alhamdulillah. Hidrogen sulfida H2S, sulfur dioksida SO2, nitrogen dioksida NO2. Nah, SO2 dan NO2 ini itu adalah zat yang waktu itu Kak Sigit pernah cerita yang menyebabkan hujan asam. Nah, ini salah satunya. NO2 dan SO2. Jadi ketika ada letusan gunung berapi, ada asapnya, itu jangan kamu pikir, wah, ini asap biasa. Enggak ya, itu banyak gas beracunnya, jadi mesti menjauh dari letusan gunung berapi. Nah, terus, ini dulu ya, gunung berapi dulu ya. Nah, gunung berapi itu atau biasa disebut sebagai gunung vulkanik, itu biasanya hanya ada di daerah-daerah tertentu. Kalau di Jakarta nggak ada gunung berapi. Di Jakarta ya, itu nggak ada gunung berapi. Tapi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu masih ada. Nah, untuk warga-warga yang ada di dekat gunung berapi itu mesti hati-hati. Ketika gunung berapi itu terasa getaran gitu di tanah, terus ada fenomenanya nih. Pertama tadi getaran di tanah. Yang kedua kita ngeliat tuh dari arah gunung tuh hewan-hewan pada turun tuh, pada lari gitu. Entah itu kucing-kucing yang biasa
di gunung atau burung-burung pada terbang dari hutan yang ada di gunung, itu udah tanda-tanda bahwa gunung berapinya mau meletus. Yang paling kelihatan adalah keluarnya asap, ya. Jadi keluarnya asap dari kawah gunung berapi. Nah, itu udah tanda-tanda bahwa gunung api akan meletus kayak gitu. Nah, kalau kita ngelihat tanda-tanda kayak gitu, maka apakah yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah mencari informasi dari pemerintah. Apakah nih gunung akan meletus atau enggak kayak gitu. Jadi mencari informasi dari pemerintah supaya kita tahu, oh ini gunung berapinya meletusnya kapan. Kalau misalkan ternyata dari pemerintah ngomong ini gunung berapinya akan meletus, maka langsung keluar dari rumah, beres-beres, nginep di rumah saudara yang jauh dari gunung berapi kayak gitu ya. Mau nggak mau harus kayak gitu. Jadi langsung pindah ke rumah saudara dulu sebentar yang jauh dari gunung berapi. Nah, nanti ketika gunung berapi itu meletus, meletus lama-lama kan mendingin tuh, baru balik lagi ke rumah. Kayak gitu caranya. Strateginya ya. Nah, terus hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros, yaitu berarti air, dan sphaira yang berarti selimut atau lapisan. Siklus air terdiri atas pertama infiltrasi, berasal dari kata filter, filtrasi, air masuk ke dalam tanah. Kemudian evaporasi, penguapan air. Nah, evaporasi itu penguapan air dari sumber-sumber air. Kemudian ada transpirasi, penguapan air dari tumbuhan. Terus ada kondensasi, pembentukan awan. Kemudian ada presipitasi, proses turunnya hujan. Dan kesemuanya ini terjadi secara berulang, secara terus-menerus, secara berulang. Itulah disebut siklus air ya. Nah, selanjutnya Kak Sigit udah nyiapin video nih ya buat kita tonton. Pertama apa dulu ya? Nih, Structure of the Earth. Ya, jadi itu adalah proses-proses yang ada di siklus air. Tapi tadi dia agak kurang lagi ya nambahin, yaitu ada infiltrasi juga menyerap ke dalam tanah, dan di dalam tumbuhan juga terjadi penguapan yang disebut transpirasi. Kayak gitu ya. Nah, itu adalah materi pelajaran pada hari ini tentang litosfer, gempa bumi, kemudian apa tadi? Hidrosfer dan tsunami tadi ya. Gunung berapi dan lain-lain. Kalau misalkan ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, di chat aja ke Kak Sigit ya. Untuk hari ini sekian dulu, boleh rapi-rapi kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.